banget coba. Udah tahu itu jalan tol, malah nekat melaju kencang tuh. Bahkan pengendara motor ini berboncengan 3 tanpa memakai helm sambil berkendara secara zigzag. Aksi berbahaya ini tentu membuat pengendara mobil lainnya mesti hati-hati karena khawatir takut tertabrak. Menurut informasi yang dihimpun, pengendara motor nekat itu masuk di jalan tol Jakarta Cikampek dan melewati tol layang MBZ. Kanit PJR Tol yang berjaga sudah mengamankan pengendara motor itu. Pada polisi mereka mengaku kalau nekat mengejar seorang pengendara mobil hingga nekat masuk ke jalan tol. Buntut dari peristiwa tersebut, polisi sudah memberikan sanksi teguran terhadap pengendara motor ini. Warga Kota Bandung dihebohkan dengan fenomena berburu koin dari sebuah aplikasi bernama Jagad. Akibatnya sejumlah taman tematik di Kota Bandung rusak karena ulah para pemburu koin. Koin yang ditemukan disebut-sebut bisa ditukar dengan uang. Seorang bidan yang telah mengabdikan diri selama 14 tahun di pedalaman Kecamatan Polewali Mandar harus menanggung malu setelah motor yang diberikan kepadanya sebagai tenaga kesehatan teladan saat peringatan Hari Kesehatan di bulan November ditarik kembali karena belum lunas. Ia merasa malu lantaran motor tersebut terlanjur diserahkan secara simbolis kepadanya di depan publik. Perpaduan kopi hangat, udara sejuk, nuansa pedesaan, aroma kopi dan kebun kopi yang rindang di tengah kaki Gunung Kerinci membuat ngopi serasa lebih nikmat. Selamat pagi pemirsa, Buletin News Pagi kembali menemani Anda dengan sederet informasi pilihan. Dan inilah berita selengkapnya. Fenomena macam apa lagi nih pemirsa? Emang ya kalau lihat kelakuan warga plus 62 ini dijamin nggak ada habisnya. Baru-baru ini lagi ramai berburu koin berhadiah uang dari salah satu aplikasi di ponsel pintar. Bayangin aja coba, cuma nyari koin bisa dapat cuan. Tuh lihat, saking pingin dapat koin plus uang, warga Bandung ini udah nggak bisa diganggu-gugat karena sibuk mencari koin. Bahkan sampai ada yang nekat memanjat pohon berukuran besar tuh. Widih, apa nggak bahaya tak? Itu emang menghasilkan atau kayak gimana sih? Menghasilkan Kak, soalnya beda-beda setiap poinnya, hadiahnya. Akang sini pernah dapat? Belum pernah. Baru kemarin join. Oh, baru kemarin. Dari beragam sumber, koin yang dicari ini konon katanya bisa dicairkan uang senilai 300 hingga 10 juta rupiah. Sebelumnya salah satu aplikasi ini sudah ramai di media sosial. Efeknya membuat warga berbondong-bondong mencari koin tersebut di lokasi yang telah ditentukan. Dari Bandung, Jawa Barat, Elvan David melaporkan. Pakar Informasi Teknologi IT Universitas 17 Agustus 1945 Untak Surabaya Supagat menyoroti permintaan agar Kementerian Komdiji memblokir aplikasi Koin Jagad karena dianggap merusak taman dan fasilitas umum. Menurut Supagat tidak perlu memblokir aplikasi Koin Jagad lantaran aplikasi tersebut memang sudah terdaftar sebagai aplikasi entertainment resmi yang dapat diunduh di Play Store. Hanya perlu adanya edukasi, sosialisasi, dan koordinasi antara pihak pengembang permainan koin jagad dengan pemerintah terkait teknis permainan dalam perburuan koin agar tidak merusak fasilitas umum dan mencegah dampak negatif sosial lainnya. Lebih lanjut, Supangat mengatakan bahwa koin jagad ini sebenarnya dapat dimanfaatkan oleh pihak pemerintah sebagai salah satu sarana promosi untuk menarik minat masyarakat mengunjungi taman. Kalau dari ini ya, dari aplikasinya kita lihat, nah ini sebenarnya ya terdaftar sih ini. Resmi ini ada siapa, CEO-nya itu ada semua. Koin jagad diklaim menarik karena adanya kemungkinan koin bisa ditukarkan dengan uang.
Meski sampai saat ini belum pernah dibuktikan ada koin yang dapat ditukarkan dengan uang. Main koin jaket ini kita mencari koin di suatu tempat. Nah ini untuk titik-titiknya sudah ditentukan di aplikasi jaket. Jadi setelah koinnya sudah dapat, di belakang koin itu ada kodenya. Jadi ada kode koin dan juga kode verifikasi kalau kita mau upload untuk sebagai kartu itu. Sementara itu di Jakarta, PJ Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi menginstruksikan jajaran perangkat daerah seperti Satpol PP, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota untuk menjaga fasilitas umum. Teguh juga menginstruksikan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik untuk berkoordinasi dengan Kementerian Komdiji terkait evaluasi dan mengkaji keberadaan koin jagat. Tim Liputan A News melaporkan. Lagi-lagi ramai soal pagar laut di perairan laut Indonesia, pemirsa. Inilah penampakan pagar laut sepanjang 2 km di perairan laut Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pagar bambu yang membentang sepanjang mata dari tepi pantai menuju laut ini sempat ramai di jejaring media sosial. Usut punya usut, pagar ini sudah ada sejak awal tahun 2024. Tentu keberadaan pagar bambu ini dianggap mengganggu aktivitas para nelayan yang bermukim di sana. Sejak munculnya pagar terbuat bambu ini, hampir semua nelayan kehilangan mata pencarian akibat menurunnya tangkapan ikan. Informasi yang saya terima dari nelayan, dari teman-teman di lokasi Kampung Tarumajaya itu, ini dilakukan oleh TRPN, Tunas Pelabuhan Ruang Nusantara, dengan alasan bekerja sama. Sementara itu, Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ki Asem, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, Ahmad Kurniawan, membantah pagar bambu yang terbentang ini merupakan pagar misterius. Pagar bambu tersebut merupakan proyek kerjasama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan pihak swasta. Dan rencananya akan dibangun pelabuhan pendaratan pangkalan ikan Palija atau Tarumajaya sepanjang 5 km dengan lebar 70 meter. Untuk memudahkan keluar masuknya nelayan dari laut lepas menuju pangkalan pendaratan untuk melakukan bongkar muat hasil tangkapan ikannya. Jadi nanti kita di daratnya kita akan bangun TPI-nya sehingga nanti nelayan akan terpusat untuk melakukan pelelangan ikan di TPI Paljaya. Kabarnya Dinas Kelautan dan Perikanan mengklaim telah mensosialisasikan rencana pembangunan pelabuhan Nusantara kepada para nelayan. Diharapkan pembangunan tersebut mampu menggerakkan ekonomi terutama di bidang perikanan dan kelautan. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari melaporkan. Purnawirawan Jenderal TNI ditemukan tewas mengambang di perairan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Bersama jenazah, petugas menemukan kartu tanda anggota atas nama Hendrawan Ostefan dengan pangkat Brigjen TNI Purnawirawan. Selain itu, petugas juga menemukan kartu lain yang menunjukkan bahwa korban pernah bertugas di Badan Intelijen Negara. Selanjutnya, korban langsung dievakuasi ke RSPAD Jakarta Pusat untuk diotopsi guna kepentingan penyelidikan. Bisa kecebur itu gimana, Pak? Oh, kita nggak tahu. Oh, nggak tahu. Nah, tahu-tahu ada pengambilan jenazah doang. Oh, ramai, Pak, di sini, Pak? Ya, sini nggak ramai, cuma yang ngambil doang itu jenazahnya. Terkait temuan ini, tim gabungan dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok dan Polsek kawasan Kalibaru telah menelusuri CCTV yang ada di sekitar lokasi kejadian. Dan berdasarkan rekaman CCTV, sebelum ditemukan tewas, korban diketahui memasuki dermaga KCN Marunda dengan mengendarai mobil sedan. Mobil tersebut melaju ke arah ujung dermaga hingga akhirnya jatuh ke laut. Namun untuk motifnya, petugas masih melakukan penyelidikan termasuk memeriksa saksi dan keluarga korban. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. AK 27 tahun dan rekannya MT 32 tahun, 2 WNA Rusia ditangkap polisi setelah kedapatan mengoperasikan jaringan prostitusi internasional.
Cara kerja mereka menawarkan PSK dari 129 negara melalui website, termasuk PSK dari 12 kota di Indonesia. Khusus di Bali, polisi menemukan dan akhirnya berhasil menyelamatkan 15 korban tindak pidana perdagangan orang yang ditawarkan sebagai PSK. Dalam aksinya, tersangka AK berperan sebagai koordinator wilayah Bali, sementara tersangka MT berperan sebagai manajer dan menerima transfer uang hasil kejahatan prostitusi. Keduanya mengaku telah menjalankan praktek prostitusi selama 2 tahun terakhir. Operasionalnya dia menggunakan dunia maya, sehingga bisa diakses seluruh negara, seluruh orang, ya, seluruh pelanggan, termasuk di Indonesia tadi sebutkan ada 12 kota. Nanti akan kami kembangkan mungkin dengan koordinasi dengan Polda lain, bahkan Mabes Polri. Pada saat kami melakukan pengungkapan, yang bersangkutan baru menerima 1 pelanggan. Ya, namun perlu kami sampaikan bahwa tersangka ini memiliki PSK sebanyak kurang lebih 15 orang. Jadi bisa dikatakan juga bahwa yang bersangkutan adalah para korban TPPO-nya. Petugas masih melakukan pemeriksaan mendalam terkait jaringan prostitusi internasional yang melibatkan kedua tersangka. Sejumlah barang bukti berupa laptop, telepon seluler, kartu SIM, dan paspor kedua tersangka disita oleh petugas. Kedua tersangka warga negara Rusia ini dijerat dengan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah, serta pasal tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun dan denda hingga 600 juta rupiah. Dari Badung, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Diselimuti gelap malam, polisi tanpa pakaian dinas mengejar residivis kasus kejahatan pelaku jambret. Pelaku diringkus saat bersembunyi di rumah orang tuanya. Pelaku rupanya sudah beberapa waktu menjadi target operasi polisi. Kepada polisi, tersangka tak dapat mengelak dan terpaksa mengakui semua perbuatannya melakukan aksi penjambretan di 7 TKP di wilayah Kota Solo. Yang diincar para pengendara motor yang asik bermain ponsel di atas kendaraan. Pelaku kemudian merampas dan membawa kabur ponsel korban. Tersangka merupakan residivis kasus yang sama dan sudah 5 kali keluar masuk lembaga pemasyarakatan. Perbuatan pelaku dengan cara mengambil barang berharga milik korban yang sedang mengendarai sepeda motor. Untuk pelaku di mana kita tangkap? Pelaku kita amankan di kediaman temannya di Nagari Kunci. Pelaku dijerat pasal tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Kota Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Aksi penangkapan terduga pelaku pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan di siang hari di pinggir jalan raya di wilayah Burne, Kabupaten Bangkalan menjadi tontonan pengendara dan warga sekitar. Setelah menggeledah dan mengikat terduga, polisi langsung membawa ke Mapolres Bangkalan. Penangkapan ini berawal dari sejumlah laporan pencurian kendaraan bermotor yang masuk ke pihak polisian. Dari hasil penyelidikan, polisi berhasil mengidentifikasi tersangka yang biasanya beraksi bersama 2 tersangka lainnya. Pelaku yang merupakan seorang residivis ini akhirnya dibekuk saat sedang mengendarai motor bersama anaknya. Usai menangkap tersangka Herianto, polisi kemudian membekuk 2 pelaku lain di sejumlah TKP di wilayah Bangkalan, di mana salah satunya masih berstatus pelajar. Polisi juga masih memburu 1 tersangka lainnya yang tergabung dalam komplotan curanmor. Tersangka ini membawa anak kecil sebagai modus saja untuk mengelabui bahwa masyarakat bahwa yang bersangkutan ini orang baik-baik, tapi pada kenyataannya yang bersangkutan adalah pelaku curanmor karena TKP-nya bukan hanya sekali, ada 3 kali TKP di Kabupaten Bangkalan. Dari keterangan pelaku, sepeda motor hasil curian mereka jual pada kisaran harga 2,5 hingga 3 juta rupiah.
Kini para tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syahrawi melaporkan. RR 37 tahun, warga desa Balai Makam Kabupaten Bengkalis Riau ini ditangkap polisi suatu hari setelah menghabisi nyawa istrinya, Dewi, 40 tahun. Perbuatan sadis itu dilakukan lantaran pelaku tak terima dilarang mengkonsumsi narkoba oleh korban. RR yang naik pita memukul korban yang sedang hamil muda secara membabi buta berulang kali menggunakan benda tumpul hingga korban meregang nyawa. Mirisnya lagi, pelaku yang saat itu sedang dikendalikan oleh narkoba menghabisi nyawa sang istri di depan anaknya. Kasus terungkap dari laporan sang anak yang melihat ibunya dibunuh oleh bapaknya. Melarang pelaku untuk menggunakan narkotika yang akhirnya antara korban dan pelaku tersebut terjadilah cekcok. Akibat perbuatannya, pelaku akan dijerat dengan pasal berlapis, yakni tentang KDRT dan pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Tanggal 9 Januari Dari Bengkalis Riau, Dedi Iswandi, iNews melaporkan. Seorang bidan yang telah mengabdikan diri selama 14 tahun di Desa Pedalaman, Kecamatan Polewali Mandar, dibuat kecewa. Kisah berawal saat bidan Rusmiati didaulat sebagai tenaga kesehatan teladan tahun 2024 beberapa waktu lalu dan mendapat kejutan adalah motor yang jadi hadiah atas prestasi bidan Rusmiati diserahkan saat peringatan Hari Kesehatan di bulan November. Senyum mendapat hadiah motor belum hilang. Motor justru diambil oleh pihak dealer dengan alasan kebutuhan penyelesaian administrasi. Artinya, Rusmiati harus menunggu seluruh administrasi selesai baru bisa membawa motor hadiah atas prestasinya itu. 2 bulan berlalu, Rusmiati mendapat informasi agar mendatangi Dinas Kesehatan untuk menjemput pengganti hadiah motor yang sebelumnya batal. Rusmiati harus menelan kekecewaan untuk yang kedua kalinya saat penyerahan hadiah motor lagi-lagi batal dilakukan. Saya sih tidak sempat bertanya karena penjelasan dari pihak Dinkes katanya administrasinya diurus dulu dan bisa dijemput setelah 1 minggu. Setelah 1 minggu? Iya. Nah, setelah lewat itu sudah berapa bulan, Bu? Nah, itu tidak datang? 2 bulan, Pak. Oh gitu? Perjuangan dan kesabaran bidan Rusmiati yang membuatnya didaulat sebagai salah satu bidan teladan di Indonesia tahun 2024 ternyata tak cukup menjadikannya dihargai. Hingga ia harus kena prank sampai 2 kali. Tak hanya rasa kecewa, namun bidan Rusmiati mengaku malu lantaran kerap menjadi candaan sesama rekan tenaga kesehatan setiap kali bertemu. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzai Zainal, iNews melaporkan. Nah, kalau modus yang ini, modus pencurian lawas yang kerap berulang terjadi. Jadi bagi Anda yang senang nongkrong di warung kopi atau warung makan, mesti kudu waspada. Pasalnya pencurian dengan modus geser tas belum lama terjadi di sebuah rumah makan di kawasan Tebet Timur, Jakarta Selatan. Dalam rekaman CCTV, pelaku terlihat beraksi seorang diri. Dengan berpura-pura menjadi pengunjung rumah makan, pria ini menyasar korban yang lengah dan asyik berbincang di meja makan. Kemudian sambil membuka jaket, mata penjahat spesialis modus geser tas ini memperhatikan barang incaran yang akan digasaknya. Dan tidak butuh waktu lama, tas berisi laptop langsung berpindah tangan. Pelaku pun melenggang pergi meninggalkan rumah makan sambil menutupi barang curiannya. Wah, benar-benar lihai ini penjahat.
Bila ada yang mengenali pelaku, bisa melapor ke pihak berwajib. Biar nih maling segera ditangkap. Buat masyarakat, ingat, selalu waspada ya dimanapun Anda berada. Jaga selalu barang bawaan kalian biar tidak berpindah ke tangan-tangan jahil. Proses evakuasi seekor ular piton sepanjang 5 meter di salah satu pangkalan tabung gas LPG di Kelurahan Karema, Kabupaten Mamuju berlangsung mendebarkan. Petugas yang berusaha menangkap ular dari tumpukan gas 3 kg nyaris terjatuh akibat ular terus meronta. Bermodal tongkat penjepit, ular akhirnya bisa ditarik keluar dari tumpukan gas melon dan dibawa ke pinggir jalan. Momen saat petugas berusaha mengukur panjang ular ini pun menarik perhatian warga. Beberapa warga bahkan berusaha mengabadikan ular yang terus meliuk dan membelit saat akan ditarik. Kendalanya itu karena ular berada di tengah-tengah tumpukan tabung dan pencahayaan agak sedikit berkurang. Ular sendiri diperkirakan panjang sekitar kurang lebih 4-5 meter. Waktu penanganan Penanganannya kurang lebih dari sekitar 20 menit sampai 30 menit. Selanjutnya ular dimasukkan ke dalam karung dan diamankan di Mako Damkar Mamuju. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Friendly Ayus melaporkan. Rekaman CCTV ini menunjukkan betapa cepatnya pelaku saat membobol kendaraan yang terparkir di pinggir Jalan Kelapa Nias, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dalam hitungan detik, pelaku menjamper kabel kontak motor dan membobol kunci stang dengan kaki. Selanjutnya, pelaku dengan leluasa meninggalkan lokasi pencurian tanpa hambatan. Izin melaporkan. Selamat sore. Bermodal dari rekaman CCTV ini pula, polisi bergerak cepat dengan menangkap 2 orang tersangka di dalam rumah kontrakannya di kawasan Koja. Namun karena melawan, kedua residivis dalam kasus serupa ini terpaksa ditembak di bagian kakinya. Dari dalam rumah kontrakannya, polisi menemukan sepucuk pistol airsoft gun beserta peluru gotri, 1 unit sepeda motor, kunci letter T, plat nomor palsu, dan juga kunci sepeda motor palsu. Kasus pencurian motor juga terjadi di salah satu gerai ayam cepat saji di Jalan Sei Batanghari, Medan, Sumatera Utara. 2 pelaku yang sudah beraksi di 12 lokasi di wilayah hukum Polsek Sunggal menggasak motor dengan bermodal kunci letter T. Namun langkahnya tertahan usai berhadapan dengan unit reskrim Polsek Sunggal. Keduanya pun terpaksa dihadiahi timah panas karena mencoba kabur dan melawan petugas saat penangkapan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Jakarta dan Medan, Sumatera Utara, Sofyan Firdaus, Ahmad Ridwan Nasution, Ayus melaporkan. Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto secara tak sengaja bertemu aktor laga asal Amerika Serikat, Steven Seagal, di salah satu hotel di Jakarta. Mereka berdua tampak akrab seperti kawan lama yang sudah lama tak bertemu. Pertemuan singkat ini dikonfirmasi oleh Wakil Menteri Komdiji Angga Raka Prabowo. Dirinya mengatakan kalau pertemuan itu tidak direncanakan alias tidak sengaja. Mereka bertemu di saat sama-sama keluar lift dan langsung saling tegur sapa. Infonya, Presiden Prabowo juga sudah saling kenal selama kurang lebih 35 tahun dan saat itu masih bertugas di Kopassus. Tentu momen pertemuan artis senam Amerika Serikat dengan Presiden Indonesia bukan pertama kalinya terjadi. Di tahun 1994, Presiden RI kedua almarhum Soeharto juga pernah bertemu artis Rambo atau Sylvester Stallone. Pertemuan mereka berlangsung di lapangan golf Rawamangun, Jakarta.
Bayangkan, menikmati kopi di kebun kopinya langsung, diselimuti hawa sejuk pegunungan. Tenang pemirsa, kami tidak hanya meminta Anda untuk membayangkannya, tapi juga akan mengajak Anda jalan-jalan virtual langsung ke Kabupaten Kerinci Jambi sebelum Anda benar-benar datang ke lokasi dan merasakan sensasinya dengan indera Anda sendiri. Kedai kopi yang satu ini sederhana dan tidak besar, tapi pengunjungnya dari berbagai kota, bahkan turis mancanegara. Ya, para pecinta kopi ini rela datang jauh-jauh untuk merasakan sensasi ngopi di kebun kopinya langsung. Yang mereka cari adalah perpaduan kopi hangat, udara sejuk, nuansa pedesaan, aroma kopi, dan kebun kopi yang rindang di tengah kaki Gunung Kerinci. Suasana memang di pegunungan memang enak tuh ngopi gitu. Dan saya tadi pilih yang honey itu yang prosesnya itu berbeda dengan yang lain gitu. Jadi makanya saya lebih mencoba itu dan rasanya memang tidak mengecewakan. Kedai kopi yang satu ini menawarkan berbagai varian olahan kopi asli Kerinci, mulai dari espresso, cold brew, dan manual brewing kopi murni. Harga secangkir kopi di sini tidak mahal, mulai dari 10.000 hingga kisaran 25.000-an saja. Nama utamakan kualitas yang dari grade 1 dan specialty, makanya untuk sasaran jualnya itu adalah para wisata. Nah, Anda pecinta kopi, jika hendak mampir merasakan sensasi ngopi di kebun kopi kaki Gunung Kerinci, lokasinya di Dusun Air Tenang, Desa Pelompek, buka dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Dari Kabupaten Kerinci Jambi, Kapior Gandhi, iNews melaporkan. Sebagai pelatih baru Timnas Indonesia, Patrick Kluivert tentu nggak mesti ngurus Timnas Indonesia aja. Mumpung belum ada jadwal latihan, nggak ada salahnya Kluivert diajak merasakan sensasi kuliner makanan Nusantara. Dari potongan video yang ramai tersebar di media sosial, Kluivert diajak makan ke restoran Padang yang berada di pusat kota Jakarta. Kluivert tentu tidak sendirian, dirinya ditemani Denny Lanzat untuk mencicipi makanan khas Sumatera Barat ini. By the way, kepedesan gak tuh ya? Momen spesial itu semakin seru, apalagi sambil didampingi oleh anak dari Erick Thohir. Aneka menu makanan Padang nampak dicoba oleh Kluivert, salah satunya adalah rendang. Saran aja nih buat Kluivert, kalau mau lebih nikmat makan nasi Padang harus pakai tangan dong. Kuda Laut Nusantara melawan Sadakata FC menjadi laga pembuka pekan kedua Liga Futsal Profesional 2025 yang digelar di Gor Ken Arok, Kota Malang, Jawa Timur. Pada laga ini Kuda Laut Nusantara sangat kesulitan meladani permainan Sadakata FC dan harus menyerah dengan skor 0-2. Sementara itu pada laga kedua tersaji laga seru tim kuat antara Black Steel FC melawan Bintang Timur Surabaya atau BTS FC. Dua tim tampil cemerlang sepanjang laga, namun mereka harus puas berbagi poin dengan hanya bermain imbang 2-2. Pada laga ketiga, tim tuan rumah Unggul FC menjamu Rapheli FC. Kedua tim tampil terengginas dengan saling mengejar skor hingga akhir laga. Namun Dewi Fortuna masih di pihak Unggul FC yang mampu menyudahi laga dengan kemenangan 4-3. Laga ketat juga terjadi pada pertandingan keempat antara Cosmo JNE melawan Favage Banua. Kedua tim bertanding sangat solid demi memperebutkan 3 poin untuk menempel ketat para pesaingnya.
Skor imbang 1-1 mewarnai pertandingan sengit ini. Sementara itu hujan gol terjadi pada laga pamungkas antara Pangsuma FC melawan Moncong Bulu FC. Pangsuma FC tampil apik sepanjang laga hingga mampu membantai habis Moncong Bulu FC dengan skor telak 7-1. Di Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Jangan kemana-mana ya pemirsa, Buletin iNews Pagi akan kembali sesaat lagi dengan informasi menarik lainnya. Aduh, Reni kemana sih? Lama banget nih. Belum datang-datang. Ya ampun Sabrina, maaf banget telat. Maaf banget ya pemirsa, aku terlambat. Tadi aku kena macet. Kamu dari mana aja sih? Dari tadi aku tungguin, tumben banget loh. Ya nanti aku ceritain, tapi kita sapa pemirsa dulu deh, nggak enak udah nungguin. Halo pemirsa, selamat pagi. Senang sekali bisa menemani pemirsa di Buletin iNews Pagi bersama saya Reni Arumsari. Dan saya Sabrina Sila, tentunya dengan beragam informasi menarik untuk pemirsa. Jadi gimana? Kamu lanjutin ceritanya kenapa kamu bisa telat dan kena macet? Jadi kamu tahu sendiri kan Sabrina, kalau aku biasanya dari rumah ke kantor itu nggak ada 1 jam udah nyampe. Ini hampir 2 jam baru nyampe coba. Padahal tuh nggak ada sebab yang jelas. Biasanya kan gara-gara kecelakaan atau gara-gara ada perbaikan jalan. Ini nggak ada apa-apa tapi macet banget. Emangnya kemacetan Jakarta dari dulu sampai sekarang tuh nggak terselesaikan masalahnya. Macet terus. Sampai sekarang tuh Jakarta dinobatkan loh. Tapi bukan penobatan yang baik, penobatan yang buruk. Sebagai kota termacet ke-7 di dunia menurut Global Traffic Scorecard 2024. Itu serius? Beneran. Ya ampun, pantesan parah banget ya macetnya ya? Suasana para pengendara yang terjebak kemacetan di sejumlah kawasan Jakarta saat jam sibuk rasanya sudah jadi pemandangan yang biasa. Tak heran Jakarta menempati peringkat ke-7 sebagai kota termacet di dunia berdasarkan Global Traffic Scorecard 2024 yang dirilis Intrix, perusahaan analisis data lalu lintas asal Amerika Serikat. Tahun lalu Jakarta menduduki nomor 10 sebagai kota termacet di dunia. Kali ini, Index mendata Jakarta menduduki peringkat ke-7 kota termacet di dunia setelah Istanbul, Turki yang menempati posisi pertama sebagai kota termacet. Lalu ada New York, Amerika Serikat, Chicago, Amerika Serikat, kota Meksiko, London, Inggris, dan Paris, Prancis. Hasil studi Index menunjukkan, dalam setahun setiap pengendara di Jakarta kehilangan waktu sampai 89 jam akibat terjebak macet. Hasil ini mencakup data dan tren transportasi di 946 wilayah perkotaan yang dianalisis di seluruh dunia. Analisis ini dengan memperhitungkan waktu tempuh ke pusat-pusat kesibukan di perkotaan, rute paling populer, dan perbedaan antara jam sibuk serta jam lengang dalam periode lebih dari 22 bulan. Kondisi ini tentunya harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan masyarakat mengingat dampak kerugian yang ditimbulkan, mulai dari kesehatan, lingkungan, hingga ekonomi. Kejaksaan Agung Republik Indonesia menangkap mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Rudi Suparmono. Penangkapan Rudi Suparmono ini terkait kasus dugaan suap vonis bebas Ronald Tanur terhadap 3 hakim PN Surabaya. Untuk menjalani pemeriksaannya, Rudi Suparmono tiba di Kejaksaan Agung Jakarta Selatan sore kemarin, sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, dengan didampingi oleh pihak dari Kejagung. Dugaan penerimaan uang suap oleh Rudi ini diungkapkan sejumlah pimpinan Kejagung tadi malam. Rudi diketahui menerima suap sebanyak $20.000 Singapura dari Ibunda Gregorius Ronald Tanur, Meriska Wijaya, melalui Hakim PN Surabaya yang menyidangkan perkara Ronald Tanur, yakni Erintua Damanik. Pada saat dilakukan penggeledahan di rumah tersangka LR
yang beralamat di Kendal Sari beberapa saat yang lalu, yaitu tepatnya di Kelurahan Penjaringan Sari, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, ditemukan amplop putih yang salah satu tulisannya mengatakan diambil 43.000 dolar Singapura kepada Pak RS PN Surabaya milik hakim. Uang tersebut diduga keras diberikan oleh tersangka LR kepada RS untuk memilih majelis hakim yang menangani perkara Ronald Tanur. Diketahui pemufakatan jahat untuk vonis bebas Ronald Tanur dilakukan oleh pengacaranya, Riza Rahmat, bersama ibunda Ronald, Meriska Wijaya. Meriska memberikan uang senilai 1,5 miliar rupiah untuk mengurus perkara pembebasan sang anak yang telah menganiaya kekasihnya, Dini Sera Afrianti, hingga merenggang nyawa. Jaksa penuntut umum yang tidak terima dengan keputusan itu kemudian mengajukan kasasi atas vonis bebas Ronald Tanur. Mahkamah Agung kemudian menerima kasasi itu dan menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara kepada Ronald Tanur. Dari Jakarta, Hendri Aprilia dan Dede Rudi, iNews melaporkan. Kesepakatan mengenai biaya penyelenggaraan ibadah haji untuk tahun 2025 dirumuskan dalam rapat kerja Kementerian Agama bersama Komisi 8 DPR pada 6 Januari 2025. Dalam rapat kerja tersebut menyepakati turunnya biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025. Kebijakan ini mendapat apresiasi dari Partai Perindo. Ketua DPP Partai Perindo Bidang Agama, Inklusi, dan Keberagaman, Anjas Pramono, menilai kebijakan ini sangat membantu para jamaah serta meringankan beban masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji. Pak Nasaruddin Umar yang telah menurunkan harga iuran, itu kita sangat mendukung sekali. Justru kita sangat mensupport sekali apa keputusan yang telah diberikan Kementerian Agama. Artinya apa? Bahwa selama ini dari 2022 sampai 2024 kenaikan biaya haji ini kan signifikan sekali. Kemudian pada periode beliau, di tahun pertama beliau langsung menurunkan harga iuran itu sangat luar biasa sekali. Dilansir dari informasi resmi Kementerian Agama, biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp89.410.000, turun sekitar Rp4 juta dari tahun 2024, yakni sebesar Rp93.410.000. Sementara itu, biaya perjalanan ibadah haji 2025 atau BPIH 2025 juga turun menjadi Rp55.400.000, di mana sebelumnya sebesar Rp56 juta. Dari Jakarta, Rizky Ihwal dan Di Bernadi, iNews melaporkan. Pemirsa, tanpa terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada pemirsa yang sudah menyaksikan Buletin iNews Pagi dari awal hingga akhir. Anda juga dapat mengakses dan memperbarui informasi yang kami tayangkan tadi melalui portal okezen.com. Akhir kata, saya Reni Arabsari. Dan saya Sabrina Hasila. Pamit undur diri, selamat pagi dan sampai jumpa.